Sebelumnya, Kang Teteh, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Baik, kita mulai saja untuk acara di sore hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin di sore hari ini ya, di sore hari ini kita bisa berkumpul dengan Akang Tere semuanya, Mas, Mbak, Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mengikuti acara sharing session ketiga ini. Acara sharing session ketiga ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Saung LPDP yang mana sebelumnya juga ada sharing session 1 dan 2 ya. Untuk sharing session 3 hari ini materi yang akan disampaikan oleh mentor atau penggerak dari Saung LPDP yaitu mengenai pengisian formulir untuk pendaftaran LPDP dan juga surat rekomendasi. Adapun juga nanti berjalannya acara ini akan dipimpin dari mulai pematerian sampai diskusi oleh moderator. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja. Untuk moderator hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan membawakan jalannya acara hari ini. Moderator hari ini yaitu oleh Teh Sasmi Selvia, beliau asli dari orang Sukabumi. Kemudian ini riwayat pendidikannya dari SD Kutamana, SMP 1 Gunung Guru, SMA 1 Kota Sukabumi, dan terakhir menempuh sarjana pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Prestasi yang pernah diraih oleh beliau yaitu termasuk ke dalam Award LPDP 2022, Award UPI Achievement Award tahun 2019, 2020, dan 2021, finalis Musabakoh Tilawatil Quran mahasiswa nasional di Banda Aceh, juara 1 dakwah tingkat nasional di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan terakhir juara 2 Mahakarya PI tingkat nasional. Nah, itu sedikit perkenalan mengenai moderator untuk pematerian hari ini. Dengan saya menyampaikan CV tersebut, maka kita mulai saja untuk pemateriannya dan saya berikan langsung kepada Teh Sasmi untuk memimpin jalannya acara hari ini. Dipersilakan kepada Teh Sasmi. Baik, terima kasih Teh Ana. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Dengar, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Sharing Session 3 dengan tema tips and trik pengisian formulir pendaftaran LPDP dan surat rekomendasi. Perkenalkan, nama saya Sasmi Selvia. Di sini saya bertugas untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Untuk pematerian hari ini, kita akan kedatangan 2 pemateri yang akan menyampaikan 2 materi juga. Yang pertama yaitu Teh Vira dan Teh Susanti. Sebelumnya, mari kita buka diskusi kali ini, pematerian kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Pare bersama Kang Vidi. Selamat sore calon awardee. Di sini kita akan mulai membuka acara ini dengan pemateri pertama kita. Apakah sudah ada, Teh Vira? Ya, ada Teh. Assalamualaikum. Sudah ada.
Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mendengarkan pematerian dari Teh Vira, maka di sini saya akan membacakan dulu CV dari Teh Vira. Teh Vira ini merupakan salah satu penggerak dari Saung LPDP. Beliau bernama Vira Puji Nuraini Eshum. Pendidikannya terakhirnya yaitu Sastra Arab Universitas Pajajaran tahun 2016 sampai 2020 dengan IPK nyaris sempurna yakni 3,99, luar biasa. Prestasi beliau yaitu juara 2 lomba menulis artikel Cinta Halal Universe tahun 2021, juara 3 lomba cerpen nasional P3RI Salman ITB 2020, juara 2 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran tahun 2019, penerima beasiswa Sakti Basnas 2019, penerima beasiswa juara, penerima beasiswa aktivis Salman, dan juara 2 lomba esai nasional serta Diligence Award One Asia Foundation Jepang tahun 2018. Luar biasa sekali. Pengalaman organisasi beliau juga begitu banyak. Yang pertama yaitu ketua pimpinan redaksi, ketua pelaksana pelatihan media mahasiswa Unpad, dan tim acara Pekan Budaya Unpad, Fakultas Ilmu Budaya. Ternyata beliau juga memiliki pengalaman pembicara ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional bahasa Arab ke-12 di Bandung tahun 2019 dengan judul artikel Analysis of Transaction Techniques and Quality of Islamic Website. Wah, luar biasa sekali ya pemateri kita pada kesempatan kali ini. Di sini juga beliau menjadi pembicara dalam kegiatan mahasiswa Grid Muslimat Training, FEB Undip, UI Islamic Book Fair Universitas Indonesia, dan menjadi muslimah produktif FKIP Universitas Lampung 2020, Halako Muslimah FK Universitas Sriwijaya, Muslimah Rahim Kehidupan Universitas Tadulako, dan Ukhuwah Fest Universitas Tanjung Pura. Ya, luar biasa sekali ya pemateri pertama kita, yakni Teh Vira. Teh Vira ini akan membahas tentang teknik pengisian formulir LPDP ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan CV kedua, pemateri kedua, yakni Teh Susanti SPD. Nah, beliau ini merupakan alumni alumni Universitas Pendidikan Indonesia juga. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri Kranggot, SMP Negeri 3 Cilegon, SMA Negeri 1 Cilegon. Pengalaman bekerja guru SD Negeri Cilegon, asisten lab, di mengajar mahasiswa, dan asisten dosen juga. Luar biasa sekali ya pemateri kedua kita. Riwayat organisasi, beliau pernah menjadi volunteer officer, terus ketua Lingkar Bidik Misi UPI Kampus Serang, ketua Departemen Kaderisasi, ketua Kampus Daerah Forum Mahasiswa Cilegon. Wah, dan banyak sekali ya riwayat organisasi beliau. Penghargaannya, beliau juga merupakan award di LPDP RI tahun 2022 dan merupakan penggerak dari Saung LPDP, Duta Tutorial Ahwat UPI Kampus Serang, The Best Award PIKR Seman 1 Cilegon, dan juara 2 LCC 4 Pilar Competition. Wah, luar biasa sekali. Beliau juga pernah menjadi beberapa pembicara dalam berbagai kegiatan, salah satunya yaitu pemateri training di Rasa Islamiyah, pemateri masa bimbingan mahasiswa PGSD UPI Kampus Serang, pemateri kegiatan diskusi publik Lingkar Bidik Misi UPI Kampus Serang, dan pemateri kegiatan Bina Kader LDK GMPM LH UPI Kampus Serang. Luar biasa sekali ya dua pemateri kita pada kesempatan kali ini. Jangan sia-siakan, dengarkan baik-baik pematerian dari dua pemateri tersebut. Oke, baiklah. Setelah saya membacakan CV dari kedua pemateri, mari kita dengarkan bersama, mari kita simak bersama pematerian pertama dari Teh Vira yang akan membahas tentang tips and trik pengisian PON Beasiswa LPDP 2023. Kepada Teh Vira, saya persilakan. Ya, halo nuhun, Teh Sasmi. Dan salam kenal Kang Teteh, teman-teman semua izin menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol tadi juga udah dikenalin sih ya sama Teh Sasmi, tapi izin mau nyapa lagi. Nyapanya sebagai teman gitu, bukan sebagai pemateri yang dibaca CV-nya kayak teoritis banget. Salam kenal teman-teman, aku Vira dari Bandung, asal daerahnya
Terus kalau sebelumnya S1 di Sastra Arab Unpad, insya Allah S2-nya di Unpad lagi. Tapi agak melipir sedikit ke ilmu komunikasi. Karena mungkin berkaitan juga dengan aktivitas saat ini, aku sebagai penyiar radio di Radio FM Bandung. Kemudian apa lagi ya? Hmm, Kemarin alhamdulillah dapat rezekinya lolos jadi award di LPDP itu tahap 1 2022. Jadi semoga kalau teman-teman sekarang pejuang tahap 1 2023, kita cuma jarak setahun gitu ya sampai kabar bahagia sama-sama kita dapatkan. Kalau kemarin aku dapat kabar bahagia di bulan Mei kalau nggak salah pengumumannya, atau kalau tahun ini kapan. Semoga apa yang dibagikan itu jadi referensi aja ya, dan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi insya Allah kita sama-sama berbagi insight, dan karena ini benar-benar praktikal ya menurut aku, jadi kita bakal langsung lihat juga seperti apa sih pengisian form itu. Jadi izin bakal share screen. Nanti teman-teman juga bisa kabari ya kalau misalkan there's any issue on my video or on my voice gitu, ada suara atau video yang kurang jelas, kabari aja. Sambil kita mulai untuk share screen tentang pengisian form. Kayak maaf. Jadi untuk besok PDP itu ada beberapa tahap mungkin ya. Pertama kita bakal ngisi data diri dulu. Oh, ada data rahasia. Data diri yang itu belum di form untuk pengisian pendaftaran beasiswa. Tapi ini baru data untuk akun teman-teman. Jadi pas bikin akun tuh kan ditanyain ya. Kayak gini data standar lah. Sebenarnya ini yang nggak perlu ada teori gimana cara ngisinya ya. Dan ini sebenarnya masih data lama karena di sini masih belum menikah. Kalau sekarang udah berubah sih, udah menikah, tapi nanti bisa berkabar juga. Jadi untuk APDP itu aku juga baru tahu ternyata ketika akan ada beberapa kali pengisian data ya. Jadi kayak di sini alamatnya masih alamat KTP lama sama orang tua, terus juga statusnya belum menikah. Tapi nanti teman-teman kalau keterima jadi awardee LPDP, amin ya. Nanti bakal ada pengisian data lagi di masa udah punya akun Simonef. Nah itu katanya sih kita nggak perlu berkabar kalau misalkan nanti ada yang berubah dari data pas daftar sekarang dengan pas udah jadi awardee ternyata pindah rumah, status pernikahan berubah gitu ya, atau lainnya pekerjaan berubah, itu nggak apa-apa, nanti tinggal memperbarui ketika sudah jadi awardee. Nggak perlu kayak ngirim surat atau ngirim email bahwa data berubah, nggak gitu ya, insya Allah. Itu. Terus ini akun medsos ya disuruh. Tapi kan aku nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, dan belum memiliki keinginan untuk sengaja membuat, jadi aku mau kosongin aja ya. Tapi kalau teman-teman mau isi ya udah isi kalau emang punya gitu ya. Karena ini nggak akan mempengaruhi penilaian. Apakah kalau cuma punya Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, bakal di blacklist gitu ya? Gimana sih, kurang gaul di medsos kayak gitu ya? Jadi nggak akan terlalu berpengaruh. Terus ini pendidikan terakhir yang tadi ya, kuliah IPK, terus tahun lulus aku ngerti kenapa 1980. Tentu saja tidak ya, ini aku belum lahir. Jadi aku nggak tahu ini salah, tapi nggak bisa diedit gitu. Jadi ya udahlah biarin ya. Tapi nggak bermasalah juga. Terus, nah ini SKS jangan lupa ya harus dicek. Karena ini juga berkaitan dengan kita bakal upload transkrip nilai kan ya. Dan biasanya di situ tuh selain ada IPK akhir kita berapa, ada juga total SKS kita. Jadi kalau misalkan ada yang kebingungan, gimana nyari total SKS gitu kan, ya taunya pokoknya setiap semester itu kemarin ngambil 24 misalkan. Tapi nggak tahu totalnya berapa, bisa cek di transkrip nilai gitu. Karena kan itu juga diupload, jadi termasuk dokumen wajib. Terus data keluarga, orang tua ya, penghasilan, terus alamat gitu, gitu, kelahiran orang tua. Nah ini dia yang akan masuk ke cara kita saat mengisi form benar-benar daftar beasiswa. Pertama kita milih dulu kategorinya apa. Afirmasi, berdasarkan daerah mungkinnya, atau ada barangkali sini ada putra-putri Papua juga, prasejahtera atau disabilitas, umum. Kalau aku termasuk ya umum karena reguler ya milihnya. Targetin mungkin teman-teman ada yang dokter spesialis atau PNS, bisa dipilih aja sesuai kemampuan sesuai latar belakang gitu ya, gitu. Dan ini nggak tahu sih sebenarnya nanti sejauh atau berpengaruh apa relevansinya ya, apakah memang dijatah setiap batch pembukaan yang PDP itu sekian persen untuk afirmasi, sekian persen untuk umum, sekian persen untuk targetin. Walau alam nggak tahu ya. Cuman kalau pas kemarin aku kan baru PK ya, makanya namanya masih PK 198 karena baru beres guys, kemarin tanggal 30 Januari baru beres PK-nya. Kalau aku lihat di PK aku ya, ini nggak jadi cerminan untuk semuanya. Di PK aku itu menariknya 50%-nya PNS. Jadi nggak tahu kenapa ya. Mungkin ya emang lagi rombongannya aja tahun sekarang di 2023 pada pengen PK ya, cuman nggak tahu. Jadi sebenarnya sih ketika ada pembedaan ini insya Allah cukup merata sih keterima enggaknya ya gitu. Oke, terus kita lanjut ngisinya. Gimana ya aku lupa. Sambil kita buka-buka ya. Ini di sini kan. Bener gak ya?
Dan pokoknya pengisian form itu include CV dan dokumen. Jadi ini juga perlu dipastikan teman-teman ngisinya lengkap dan benar. Karena hmm, ini aku saksikan secara nyata ya, yang mungkin aku juga cukup sesali dan kalau mau cukup sayang, jadi sayang banget itu pas tahap 1 kemarin 2022 kan ada yang sama-sama di pejuang saung ya, karena sebelumnya aku juga di saung tuh sebagai peserta gitu. Terus ada satu orang ketika pengumuman baru tahap administrasi, ketika di-listkan siapa yang lulus, siapa yang belum gitu. Ternyata ada yang belum. Kenapa tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa? Karena dia salah upload file ijazah. Lupa antara ijazah SD, SMP, SMA ya. Pokoknya ijazah, tapi dia malah upload file yang lain. Kayak sesimpel itu, bukan sesimpel, seremeh itu gitu ya, sereceh salah upload, bukan ijazah. Bukan karena dia ngisinya typo, bukan juga karena dia ngisinya nggak nyambung misalkan ya pas jawaban-jawaban. Cuman karena kesalahan pribadi yang ya itu karena kelalaian, keteledoran. Ya udah fix nggak lulus, jadi harus nunggu 6 bulan lagi minimal kan gitu. Ini diisi aja masih data simple ya. Keluarga juga sama kayak pas kita ngisi di pembuatan akun LPDP. Nah, kalau ini yang mungkin perlu diberikan perhatian karena pasti bikin mikir. Karena aku juga kayak gitu. Jadi FYI for your information, tapi bukan untuk ditiru. Don't try this at home. Bukan untuk ditiru. Jadi aku tuh baru ngisi form LPDP tuh di hari terakhir. Ya, dan itu tuh bukan hari terakhir yang karena nggak keburu atau karena lihat orang lain dulu ngisinya kayak gimana, tapi karena apa belum niat aja gitu kayak ih ribet banget ya banyak isian udah ntar aja kalau udah deadline. Astagfirullah jangan ditiru ya. Jadi kayak udah aku tuh nunda-nunda gitu sampai hari terakhir, terus aku buka pertanyaan-pertanyaannya pas jam 8 pagi, terus susah juga ya gimana dong ini, akhirnya mikir seharian dan pas ditotalin benar-benar baru beres semuanya bisa disubmit itu jam 8 malam. Jadi kayak aku butuh 12 hours mungkin ya to fulfill all the question on the website, on the form. Tapi sebenarnya nggak 12 jam mantengin terus gitu juga, enggak kan, ada makan, ada sholat, ada istirahat ya. Cuman intinya itu perlu pemikiran yang cukup mendalam. Jadi kalau bisa nyicil dari sekarang, ya it's better to do it as soon as possible ya, gitu. Pertama itu yang muncul di halaman awal tuh karena masih tentang diri kita. Jadi mengenal diri benar-benar versi kita. Jadi ya kita nggak bisa ngadi-ngadi atau apa, misalkan ngasal gitu ya, kelebihan kekurangan kan hanya kita yang tahu. Dan apakah ini bisa diverifikasi? Nggak tahu juga ya, karena bisa jadi bisa jawabannya pas wawancara, cuman nggak menjamin bakal juga. Jadi semua itu sebenarnya aku kurang tahu seberapa persen mengaruhnya ke lulus administrasi. Yang aku tahu pokoknya asal diisi lengkap, insya Allah lolos administrasi. Cuman yang akan menjadi tantangan itu ketika apa yang kita tulis di sini bisa menjadi pertanyaan pas wawancara gitu. Jadi it's better to write it apa se-wise mungkin ya, sebijak mungkin. Kalau aku sih sama kayak kita nulis esai, kalau mau menceritakan diri itu kayak ambil titik tengah antara membanggakan diri dan juga rendah hati. Jadi enggak yang jor-joran banget show off gitu. Aku tuh ini prestasinya, aku tuh keren karena ABC gitu. Tapi nggak yang sangat merendah juga. Nggak kok, aku mah nggak bisa, aku mah cuman biasa-biasa aja, nggak gitu juga. Tapi pertengahannya gitu. Kayak sebutin aja kelebihan prestasi diri kita tanpa ada narasi atau tanpa ada vibrasi gitu ya, kayak semacam perasaan kalau kita tuh sombong dan kita tuh memang membanggakan diri. Tapi ya anggaplah itu sebagai data yang sedang kita ceritakan gitu. Jadi ketika bagian ini aku awali dengan kelebihan tuh, aku tulis apa ini adjektifnya ya, kata sifatnya, atau ini mungkin apa ya, kata sifat juga sih ya bisa. Dan aku jelaskan gitu kenapa aku menyebut diri altruis, kata siapa, kata Afira ya. Cuman apa penguatnya kalau Vira emang altruis, di sini ditulisin gitu ya. Itu dan seterusnya. Teman-teman boleh kalau mau di screenshot mangga aja. Dan tapi jangan jadi ini referensi utama ya. Karena cara orang di sini tuh bener-bener beda-beda. Like even semua orang yang lolos tuh punya ya versinya masing-masing untuk menceritakan diri atau mengisi form. Jadi ini hanya one of the reference you can take gitu. Silahkan aja kalau mau pakai ini gitu. Kalau Vira pribadi pakainya gitu. Katanya apa? Kelebihannya tuh altruis, komunikator, peduli, terus apalagi kreatif, dan penjelasannya apa? Oh, kreatif karena terbiasa mencari cara unik agar suatu ide atau pesan dapat diterima dengan baik tanpa terasa menggurui atau membosankan gitu.
Tuh. Terus bagian kelemahannya ini bukan sombong, gak tahu sih ya. Ada yang bilang kalau bisa sama ya jumlah kelebihan dan kelemahan tuh biar ya tidak terlihat sombong atau rendah diri kayak ih aku mah banyak kelemahannya dibanding kelebihan. Tapi pas kemarin aku nggak tahu kenapa lebih banyak kelebihannya ya mungkin untuk menampilkan sisi bahwa meskipun iya aku punya kekurangan tapi insya Allah tertutupi oleh kelebihan dan juga kekurangannya meskipun panjang-panjang tapi aku lengkapi dengan usaha atau apa semacam treatment bahwa iya aku tuh terburu-buru sekarang juga kerasa mungkin kan ngomongnya cepet gitu ya tapi ada di akhirnya sehingga saya sedang belajar untuk menikmati proses terus banyak keraguan dan kekhawatiran diceritain kenapa satu kalimat gitu di sisi lain saya berusaha untuk lebih berani dalam mengambil aksi kurang teliti panjang di akhirnya hal itu sudah memastikan hal itu sudah terselesaikan dengan baik terlalu perasa dan takut menyakiti orang lain atau tidak enakan. Panjang, hal ini juga sedikit membuat saya terganggu gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tahu itu tuh jelek, but I try to manage it gitu. I've tried atau I am trying. Jadi gak apa-apa kita akui kelemahannya karena nggak ada yang perfect ya, nobody's perfect. Tapi kita tetap show bahwa kita tuh mau belajar. Lanjut, ini pengalaman membanggakan kalau aku mungkin sejenak juga terlihat pas pembacaan CV ya, ya secara takdirnya atau ya perjalanan hidup membawa Vira itu banyak berkontribusi di bidang perempuan atau bidang muslimah ketika di kampus, bahkan sekarang pekerjaan, karya-karyanya juga, amanah-amanahnya ngisi di kajian muslimah. Jadi aku cukup menjadikan itu sebagai nilai jual dalam tanda kutip. Kenapa? Karena mungkin orang yang mau daftar Vkom mau belajar ilmu komunikasi dan daftar S2 untuk dikasih beasiswa sama LPDP bukan cuma Vira Puja Nuraini. Terus kenapa di antara sekian pendaftar ilmu komunikasi LPDP harus memilihnya Vira Puja Nuraini? Jadi aku menonjolkannya bahwa aku memang sudah berkiprah di komunikasi, bahkan bedanya aku dengan pendaftar komunikasi lainnya adalah aku punya strong point bahwa memang sudah fokus di satu aspek yaitu komunikasi untuk perempuan atau muslimah kayak gitu. Makanya di mulai pengalaman ini nih aku udah mulai point out gitu tahun sekian jadi ketua kemuslimahan kan di Unpad gitu terus punya media kan sangat ada kaitannya dengan komunikasi ya dengan Vkom gitu terus ada juga aku ceritakan di sini hasilnya bahwa dalam setahun ya dari Januari atau enggak Februarian lah sampai Desember tuh satu tim mahasiswa itu siswi ya yang nggak ada profesionalnya sama sekali namanya Teh Jasmine Unpad ya in case you have ever heard gitu dalam setahun ketika aku jadi ketua di sana bisa meningkatkan followers sampai 1.500 15.000 maaf jadi dalam setahun itu nyampe 22.000 padahal kita semua nggak punya ilmu digital marketing gitu ya ya udah otodidak aja gitu terus juga punya podcast yang bisa mencapai 100.000 pendengar dalam setahun padahal ya back then aku belum belajar komunikasi ya belum jadi penyiar radio juga baru jadi penyiar radio setelah lulus gitu tapi bisa gitu ketika itu memprakarsai sebuah media podcast yang cukup berhasil lah kayak gitu jadi take away-nya bukan berarti tentang harus sepersis ini cuman kalau mau saran di pengalaman membanggakan tuh teman-teman bisa point out pengalaman yang berkaitan dengan tujuan studi teman-teman dan lebih bagus tuh kalau ada hubungannya dengan latar belakangnya juga jadi kayak kenapa aku ngambil ini karena aku pribadi ya jadi aku nggak tahu kalau disesuaikan dengan teman-teman harus ngambil apa kenapa Vira ngambil Vkom karena selama ini ada latar belakangnya di sana dan bukan hanya latar belakang berupa pengalaman aja tapi justru menghasilkan yang membanggakan itu di sana jadi semakin menguatkan bahwa ya aku emang harus belajar itu gitu tapi kalau teman-teman gak nemu pengalaman membanggakan aku mah kayak kurang relevan gitu kayak nggak ada hubungannya ya udah ceritain aja cuman misalkan seenggak nyambung nggak nyambung ya mungkin ada poin sifat-sifat gitu kayak saya orang yang bertanggung jawab dari situ saya mengetahui bahwa ketika saya berusaha saya akan berhasil nah poin ibroh poin pelajaran ya pelajaran secara umumnya itu bisa dipakai untuk menguatkan bahwa kita juga akan demikian pula ketika berusaha mendapatkan beasiswa dan nanti mengambil pasca sarjana gitu ya lanjut nah di sini juga ada kurang membanggakannya ceritain aja ya nih kalau teman-teman sambil baca baca aja cuman jangan lupa jangan cuman apa membuka aib ya buka-buka aib sendiri nggak gitu juga tapi kasih tahu cara kita dealt with it gitu in the past kalau di sini kan ketika aku salah mohon maaf
terus memberikan usulan ini solusinya gitu, bahwa ketika dikasih atau tertimpa masalah aku tuh nggak diem gitu, tapi I try to solve it gitu. Terus hasil akhirnya dikasih tahu juga, akhirnya semua pihak setuju dan lalala, pokoknya meskipun itu tidak membanggakan, tapi aku berusaha semoga tetap tersampaikan itu endingnya happy ending gitu. Gitu, jadi menunjukkan tetap bisa menangani ketika ada hal yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Terus ini bebas banget ya, benar-benar aku juga nggak tahu yang bener atau yang bagus yang bisa bikin lolos dan disukain sama reviewer LPDP itu kayak gimana, nggak tahu. Jadi ini contoh aja, kalau teman-teman mau ngikutin boleh. Terus tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya ini bisa dipakai banget kalau mungkin teman-teman udah kerja. Karena aku kemarin sempat ada gap ya antara S1 ke sekarang S2, hampir 3 tahun berarti. Jadi selama gap itu kan aku bekerja. Aku masukinnya ketika bekerja emang sempat dapat amanah gitu ya, atau tugas di luar job desk aku, di luar jabatan aku, terus aku ceritain aja, tapi lebih ke ada sisi positifnya apa gitu, meskipun ya siapa sih yang gak kesel gitu ya disuruh ngerjain ya bukan ruang lingkupnya, tapi ceritain juga ada sisi positif yang saya dapatkan, yaitu bisa belajar hal baru kan pasti kalau di luar lingkup kita gitu. Atau kalau belum bekerja misalkan fresh grade banget, bisa di organisasi gitu, pernah jabatannya apa, terus akhirnya mungkin one day ketika kematian atau ketika LPJ-an kecipratan divisi lain, ya udah kerjain aja, kerjain, masukin aja pernah ngerjain itu gitu. Terus, nah ini nih aku bilang strong point ya tentang kenapa harus Vera Bujanur ini yang ketika milih ilmu komunikasi dilulusin sama LPDP gitu. Karena di sinilah bisa teman-teman silakan ambil pola ya kalau emang itu menjurus dan segaris semangat kayak kalau Vira musimahan perempuan, terus ada penguatnya kemarin bikin podcast, bikin Instagram, kan itu sangat media ya. Terus pekerjaannya nyiar sekarang, terus juga suka ngisi kajian kemusimahan, kan itu sangat based on communication. Jadi bisa ditarik garis tuh, akhirnya dijadikan pembeda sebagai satu kesatuan. Nah kalau teman-teman belum nemu apa ya, kayaknya aku tuh mencelak-mencelak gitu. Kerja di sini, S1 apa, S2-nya lintas lagi nggak sama kayak S1. Ya, itu bisa menanyakan kepada teman-teman, maksudnya your friends gitu ya, tanya kira-kira menurut kamu apa yang membedakan aku kalau aku daftar beasiswa, aku bisa masukin apa? Mungkin dari nanya ke teman, nanya ke keluarga itu akan terlihatlah blind spot ya kalau kata orang-orang mah, yang kita mah nggak kelihatan tapi sama orang mah dapat gitu. Kamu bisa nulis ini, atau misalkan kita terlupa punya pengalaman apa, tulis aja kamu dulu aktif di kelas, berarti kamu orang yang sangat senang belajar gitu, dibanding dengan mahasiswa lain yang ketika kelas ya udah diem-diem baik gitu kan. Jadi itu ada pembeda misalkan kayak gitu. Tapi kayaknya aku tuh dapat input buat gak terlalu membanggakan diri itu kan. Jadi akunya awalnya aku gunakan kata-kata apa merendah untuk meroket, nggak tahu, pokoknya di sini tuh nggak yang langsung saya beda karena saya, tapi pakai dulu kata-kata bridging lah ya gitu. Tetap perlu kerjasama dengan orang lain gitu. Namun jika berkaca dari pengalaman, jadi datanya itu enggak yang feeling based gitu ya, tapi emang ada pengalamannya bahwa konsentrasinya lebih di bidang perempuan atau kemuslimahan. Sebutin juga di SMA jadi ketua kemuslimahan, di kampus di Unpad juga, dan lain sebagainya gitu. Terus pendidikan, kemarin itu kalau nggak salah ada yang nanya di grup ya, kalau nilai SMP SMA dari mana? Lupa, pokoknya antara UN dijumlahin dibagi jumlah mapelnya gitu ya. Misalkan pas 4 mapel berarti dibagi 4. Atau antara rapot, aku tuh lupa. Pokoknya di sini mah ngitung sendiri jumlahnya berapa dibagi jumlah mata pelajarannya. Enggak kan, kalau IPK memang ada langsung ya hasilnya. Tuh, terus pekerjaan, organisasi, prestasi. Ini nggak tahu ya boleh sampai mana, karena mungkin teman-teman ada yang sejak SD sudah berprestasi, atau bahkan sejak TK gitu, lomba pidato misalkan. Nggak tahu apakah ada batas 5 tahun atau boleh lebih lampau, lebih lawas. Tapi aku cuma nyantumin sampai pas di kuliah aja, pas di S1 aja. Di SMA kan aku pernah juara lomba cerdas cermat, tapi aku nggak cantumin. Kayaknya mungkin karena aku rasa itu tidak terlalu ada relevansi dan udah terlalu lama juga. Tapi terserah ya teman-teman mau nyantumin sejauh apa. Tuh. Ini bisa TOEFL atau IELTS. Terus
nih workshop juga mungkin teman-teman beberapa kali ikut ya, banyak bahkan di kampusnya gitu, di jurusannya. Aku juga ada beberapa selain 3 ini, but I try to just input yang berkaitan dengan tadi, kembali lagi ke Vkomnya, ke komunikasinya. Jadi yang nggak terlalu berpengaruh, misalkan pernah ikut seminar budaya atau seminar kesehatan misalkan. Ya boleh aja, bagus ya, berarti Vira adalah orang yang sehat gitu. Tapi kan nggak nyambung juga sama nanti dia mengambil Vkom, jadi aku nggak cantumkan gitu. Ini riset karena ilmiah. Kalau teman-teman punya bagus banget. Aku pernahnya konferensi yang tadi dibaca ini CV juga ya. Ini di Pinba. Sebenarnya di Pinba ini tuh ada karya ilmiahnya. Kan dia baru bisa presentasi di Pinba kalau dia nulis dulu ya. Cuman aku nggak cantumin, kenapa? Karena belum terbit waktu itu tuh. Jadi aku takutnya ketika aku nulis ini, terus reviewernya nyari, kok nggak ketemu gitu. Karena kan perlu prosesnya untuk publikasi. Jadi ya udah, daripada riskan dibilang ngebohong gitu. Jadi aku nggak cantumin gitu. Penghargaan, terus rekomendasi. Nah, aku lupa kenapa ini nggak isi. Yang jelas di rekomendasi ada ya. Kalau aku kemarin nyantumnya dari 2 orang, dari tokoh masyarakatnya iya, dari akademisi iya, terus aku satuin di satu file. Ini sekali lagi nitip, ini nitip punten. Jangan sampai ada yang salah guys. Dari situ kita bisa ngecek lagi sebenarnya, kalau kita udah upload kita bisa lihat udah betul belum filenya. Jadi make sure yang nggak ada yang alpha ya dari dokumen-dokumen ini, karena mungkin bisa jadi ya si isian-isian tadi yang panjang kali lebar kali tinggi itu nggak terlalu dibaca word by word, cuman yang ini yang bakal dilihat banget sama reviewer. Jadi kalau belum terlalu teliti ketika mengisi. Dan ini esai yang teman udah nulis ya, aku baca beberapa, bagus banget. Dan ini seperti teman-teman aku juga nulis di Word dulu, itu sangat disarankan. Termasuk si pertanyaan yang di atas-atas juga ya, kelebihan, kekurangan, prestasi, membanggakan, kurang membanggakan itu better tulis dulu di Word atau di note HP atau di tulis tangan di buku juga boleh. Pokoknya bikin coretan dulu, jangan nantangin ngisi langsung di ininya doang. Ketika di form LPDP di beasiswa, ya ini link beasiswa LPDP, di formnya kita ada pertanyaan ini, kita nulis langsung. Terus kita tinggal tuh misalkan masih mau mikir atau masih ngumpulin ijazah masih dicari gitu. Ya khawatirnya antara sinyal, antara websitenya kayak gimana di sananya, mungkin kan penuh atau apa. Terus pas kita balik lagi jadi kosong gitu kan, sakit hati juga ya. Udah capek-capek mikir, capek juga ngetiknya panjang, taunya kehapus secara otomatis atau tanpa sengaja gitu. Jadi mending kalau nulis di sini langsung boleh, tapi pas kita udah nulis tuh kita copy dulu terus kita taruh di Word untuk jaga-jaga aja. Kalau nanti hari terakhir bahkan misalkan kita bukan nunda, ditangguhkan baru uploadnya di hari terakhir biar semakin yakin gitu. Tiap hari dibaca lagi, diisi ulang, diperbaiki, dibagus-bagusin. Boleh, tapi mending setiap isiannya tuh di copy dulu di Word atau ya di Notepad anywhere lah. Terus baru setelah itu termasuk esai ya. Kalau udah punya cadangan ya atau simpanan isi kata-kata di form ini, baru tinggal copy lagi ke website kayak gitu. Termasuk esai ya. Kayak emang hebat banget sih kalau ada orang yang bisa langsung nulis esai di sini ya. 2000 kata di hari on the spot, itu keren banget. Cuman ya pastiin mending punya salinannya baru dikesiniin gitu. Tuh nanti SMA udah pernah dibahas juga ya, intinya pastikan lengkap isinya, seperti tadi juga penyampaian di prestasi, di kelebihan itu tetap jadi down to earth lah, tapi tetap ngasih data yang emang valid gitu. Udah sebenarnya selesai kan? Ada lagi nggak? Di Oh ya teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan boleh disiapkan dan dicatat mungkin ya, kalau lupa karena nanti kita tanya jawabnya disatuin ya. Ya. Udah, ini data diri, pilihan ya. Nah untuk pilihan, teman-teman boleh punya. Kalau nggak salah ada yang pernah nanya antara di grup kelompok atau di grup semua pendampingan batch 3 ya. Boleh enggak kalau 1, 2, 3-nya tuh beragam? Sebenarnya jawabannya boleh. Asalkan ada di pilihan. Karena pas kita ngisi pendaftaran itu, kan ditanya dulu, programnya yang mana? Kalau aku kan dalam negeri dan reguler, magister. Terus sektornya apa? Jadi bertahap gitu. Setelah ini keluarlah ilmu terapan. Di ilmu terapan ini ada berbagai pilihan. Misalnya komunikasi, ada juga yang lain. Nah, syarat teman-teman bisa milih 3 pilihan
beragam jurusan, asalkan dia satu tempat di sininya nih, di rumpunnya. Jadi kalau misalkan aku pengen ngambil komunikasi, kayak kan aku dari sastra nih ya, aku tuh sebenarnya ada juga opsi untuk nggak ke Vkom, tapi ke FIB lagi, cuma linguistik. Bisa kan kayak gitu. Tapi tidak semudah itu. Karena linguistik itu masuknya bukan di sosial dan keagamaan, tapi ke kebahasaan. Hasil ketika aku nyari pilihan dua pengen masukin linguistik, ketemu. Jadi kalau nyebrang rumpun itu nggak bakal ada. Selama pilihan teman-teman tiga itu beda, tapi satu rumpun bisa aja dipilih. Gitu. Tapi nggak tahu mempengaruhi penilaian atau apa impression dari reviewer nggak, kayak kalau terlalu berbeda-beda takutnya mikirnya kok labil sih gitu ya, kok nyebrang-nyebrang gini. Itu juga di antara alasan kenapa aku Vkom semua, cuman beda kampus, karena biar udah nampak bahwa pilihannya tuh udah settle dan firm gitu, bahwa ya emang Vira tuh daftar LPDP nggak coba-coba tapi udah yakin pengen kuliah kemana, jurusan apa. Tapi itu ya balik lagi ya, emang nggak telangkung bahasa Sundanya, terserah teman-teman nyamannya gimana. Ini beasiswa yang pernah dapatin, ini juga nggak tahu ya sampai SD, nggak, barangkali ada yang sejak TK udah beasiswa. Tapi kalau aku nyentuhnya pas S1 aja. Gitu, selesai ya teman-teman, silakan mau diendapkan dulu di, cuma semoga semoga bisa dipahami, dan nanti kalau ada yang mau digali boleh kita ngobrol-ngobrol lagi pas sesi tanya jawab. Sekian mungkin untuk pembahasan tentang pengisian form. Semoga bermanfaat. Dikembalikan ke Teh Sasmi. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Vira atas pematerian yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pedoman untuk kita yang akan mendaftar di batch 1 tahun 2023 ini ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nanti di-keep dulu ya teman-teman. Nanti kita akan diskusi bareng setelah pematerian kedua. Nanti akan disediakan 3 penanya untuk Teh Vira dan 3 penanya untuk Teh Susanti. Simpan dulu ya pertanyaannya. Sekarang kita akan lanjut ke pemateri kedua kita, yakni Teh Susanti yang akan memaparkan mengenai surat rekomendasi. Nih, bagi teman-teman yang belum dapat surat rekomendasi, kita simak penjelasan surat rekomendasi dari Teh Susanti. Kepada Teh Susanti, dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Sasmi. Sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Teh. Dengar. Jelas ya. Oke, izin share screen dulu ya, teman-teman. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah.